Ya, kita mulai perkuliahan kita ya untuk mata kuliah struktur baca 3 ya. Di video yang pertama kemarin ya kita sudah menginjak pada materi yang baru, yaitu tentang plat gitter ya atau balok plat berdinding penuh ya. Ya, di video yang kedua coba saya lanjutkan materi tentang plat gitter tersebut yang belum selesai semua ya, khususnya tentang teorinya seperti itu ya. Coba ini kita lanjutkan bagaimana kita menentukan kekuatan lentur daripada plat gitter ya. Ya, kita lihat ini untuk kuat lentur rencananya ya atau kuat lentur desainnya ya, notasinya MU ya. Ini kita hitung ya, atau rumusnya MU sama dengan P ya dikalikan MN ya. Jadi di sini MN adalah kuat lentur nominal ya. Kemudian P adalah faktor resistensi atau faktor reduksi kekuatan daripada momen lentur ya. Ini kalau kita lihat ya dulu di struktur baca 1 ya, nilai faktor resistensi untuk momen lentur itu adalah 0,9 ya. Jadi ini nanti kita hitung dulu ya momen lentur nominalnya, kemudian untuk menentukan momen lentur rencana atau momen lentur desain ya, itu kita kalikan dengan faktor reduksi kekuatan ya untuk momen lentur ya. Ya, coba kita lihat sekarang untuk momen atau kekuatan lentur nominalnya ya. Ya, jadi komponen struktur ya dapat dikategorikan sebagai balok biasa ya, atau sebagai balok plat berdinding penuh, atau sebagai plat gitter, yaitu nanti tergantung ya atau ditentukan oleh rasio kelangsingan daripada badannya ya, atau webnya ya. Nah ini rasio itu nanti dihitung sebagai ini ya, H dibagi dengan TW ya. H adalah tinggi ya bersih daripada si plat badannya ya atau webnya, kemudian TW adalah tebal webnya ya, seperti itu ya. Kemudian ketika H ya dibagi TW atau tinggi plat badan dibagi tebal plat badan itu lebih kecil daripada lambda R ya. Lambda R ya ini ya ditentukan dengan ini ya 2550 dibagi dengan akar FY ya. FY adalah tegangan leleh daripada si plat baja yang digunakan, di mana ini adalah tergantung kepada mutu ya, mutu baja yang digunakan ya. Jadi kalau misalkan H dibagi TW-nya lebih kecil daripada nilai ini ya lambda R ya, nah itu nanti tidak harus dikategorikan sebagai plat gitter, tapi dia dikategorikan sebagai balok biasa ya. Kemudian kalau H per TW-nya ya tinggi badan dibandingkan dengan tebal badannya lebih besar daripada lambda R ya, maka nanti harus dikategorikan sebagai balok plat berdinding penuh atau sebagai plat gitter ya. Ya, nanti nilai FY itu nanti satuannya dalam megapascal ya. Kemudian untuk balok hibrid ya atau hibrid gitter, kemarin hibrid gitter sudah saya sampaikan adalah kalau mutunya dia bervariasi ya, mutunya tidak sama seperti, maka nanti ya kalau misalkan dia sebagai balok hibrida atau sebagai hibrid gitter ya, maka nilai FC diambil dari nilai frame-nya ya. Ini maaf, nilai frame-nya ya atau nilai sayapnya seperti itu ya. Nah ini disebabkan karena stabilitas dari web ya itu untuk menahan tekuk lentur itu tergantung pada regangan yang terjadi di dalam frame seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalkan mutunya bervariasi yaitu terjadi pada balok hibrid atau hibrid gitter, maka nilai FC-nya ya diambil dari nilai frame-nya atau nilai sayapnya atau nilai tegangan nilai sayapnya seperti itu ya. Ya, kemudian momen nominal balok ya MN itu dihitung sebagai itu ya. Itu ada KG ya dikalikan S ya, kemudian dikalikan tegangan kritis ya. Nah ini sebenarnya rumus ini ya sudah ada kenal dulu di struktur baca 1 ya.
ketika saya menyampaikan tentang balok terlentur seperti itu ya. Nanti nilai KK ya dihitung dengan rumus ini ya. Ini memang rumusnya sulit untuk diingat-ingat ya, atau sulit untuk dihafal ya, seperti itu ya. Sehingga di sini ada KK sama dengan 1 dikurangi ya AR dibagi dan seterusnya ya. AR adalah AW ya, jadi AW ini adalah luas daripada plat badan ya. Kemudian AFC adalah luas plat sayap yang menderita tekan ya. Ini berarti plat sayap yang menderita tekan itu adalah plat sayap yang bagian atas ya. Kemudian di sini ada H ya, H adalah tinggi ya, bersih daripada balau ya. Kemudian ada TW juga ya, TW tadi adalah tebal daripada badan ya. Kemudian ini ada tegangan kritis ya. Ya di sini ya untuk kakek ini ya kita hitung menggunakan rumus ini ya. Ya, kemudian tegangan kritis tadi ya, yang dikenal dengan atau ditulis dengan notasi FCR itu nanti ada atau ditentukan oleh kelangsingan yang berdasarkan panjang bentangnya ya. Kemudian kelangsingan berdasarkan tebal sayap ya, atau lokal buckling. Jadi di sini bisa juga ditentukan oleh tekuk torsi lateral, kemudian ditentukan oleh tekuk lokal ya. Istilah tekuk torsi lateral juga kemarin di struktur dibaca 1, kemudian tekuk lokal atau lokal buckling juga dibaca 1 sudah disampaikan ya. Kemudian kelangsingan berdasarkan panjang tekuk ya, atau tekuk torsi lateral ditentukan sebagai ini ya, lambda K sama dengan L dibagi dengan RT. L adalah jarak pengekang lateral ya. Dan nanti mungkin ini akan lebih jelasnya setelah kita ke contoh soal ya. Kemudian R ya, R adalah jari-jari girasi ya, dimana di sini untuk nilai R-nya atau RT ya, jari-jari girasinya ya, ini adalah jari-jari plat sayap ditambah sepertiga plat badan yang tertekan ya. Jadi nanti plat badannya tingginya berapa, kemudian sepertiga tingginya jadi berapa ya. Nah, itu nanti kita hitung ya untuk nilai RT-nya atau jari-jari girasinya ya. Kemudian di sini untuk batas kelangsingan sendiri dibatasi oleh lambda P sama dengan 1,76 ya, dikalikan akar E dibagi dengan FCE adalah modulus elastisitas ya. Ini nilainya tidak tergantung pada mutu. Jadi untuk semua mutu baja ya, nilai modulus elastisitasnya sama ya, 200.000 megapascal ya. Ini ada tegangan lelehnya. Ya, ini adalah untuk nilai tegangan kritis. Kemudian juga batas yang kedua adalah lambda R ya. Lambda R ini ya 4,4 dikalikan akar E dibagi dengan FY. Kemudian kalau kelangsingan berdasarkan tebal sayap ya, atau plat sayap ya, flange ya, atau nanti berdasarkan lokal buckling itu ini ya, lambda K ya sama dengan B ya, lebar flange ya dibagi dengan tebal flange ya. Kenapa ada dua? Karena di sini kan plat sayap itu ada dua ya, plat sayap atas dan plat sayap yang bawah itu ya. Kemudian batas kelangsingannya ini ya, ada lambda P, kemudian ada lambda R ya. Angkanya di sini berbeda ya. Untuk tekuk berdasarkan yang pertama tadi ya. Jadi di sini untuk parameter ininya sama ya. Oh, ini berbeda. Di sini ada parameter KE ya, maaf KC ya. KC adalah ini ya. 4 dibagi ya akar H tebal dibagi dengan tebal daripada si badan ya. Bagaimana nanti nilai KC ini ya harus antara 0,35 dan 0,763 ya. Ya, ini adalah kelangsingan yang berdasarkan tebal plat sayap ya, atau berdasarkan lokal buckling ya. Nah, sehingga nanti besarnya nilai FCR ya, atau tegangan kritisnya itu ini ya, kalau misalkan lambda G itu lebih kecil daripada lambda P ya, berarti nanti kategorinya adalah bentang pendek
maka nanti di sini FCR itu sama dengan FY ya. Kemudian kalau misalkan lambda G ya itu terletak di antara lambda P dan lambda R ya, ini nanti kategorinya adalah bentang menengah ya, maka nilai tegangan kritisnya adalah ini ya, ada CP dikalikan FJ ya, kalikan 1 kurangi lambda G dan seterusnya ya. Nanti nilai CP ya nanti akan kita lihat rumusnya seperti apa ya. Kemudian ketika dia lambda R-nya lebih kecil daripada lambda G ya, ini nanti mungkin atau kategorinya adalah sebagai bentang panjang ya, maka nilai FCR-nya ini ya, FC dikalikan lambda R dibagi lambda G kita kuadratkan ya. Ya, FC ya, FC sama dengan ini nilainya ya. Kalau misalkan lebih kecil daripada FC, ini ditentukan oleh tekuk torsi lateral ya, jadi FC sama dengan CP ya, dikalikan FC dibagi 2 ya, lebih kecil daripada FC ditentukan oleh tekuk torsi lateral. Kemudian kalau FC ya sama dengan FC dibagi 2 ya, itu jika ditentukan oleh tekuk lokal ya, ini nilai CB-nya ini ya, 12,5 M maksimum ya dibagi 2,5 M maksimum tambah 3,5 M A ya, tambah 4 MD ditambah 3 MC ya, ini nilainya harus lebih kecil daripada 2,3 ya. Ya, saya kira juga ini ya penggunaan rumus-rumus ini ya nanti akan lebih jelas ya, akan lebih bisa dipahami ya setelah kita mencoba contoh kasusnya ya, atau contoh soalnya ya. Ya, tadi adalah untuk kuat lentur ya. Sekarang coba lihat ya kuat gesernya seperti apa ya. Ya, coba ini kuat geser rencananya ya. Jadi di sini plat badan yang memikul geser ya, atau memikul gaya geser ya, gaya geser perlu istilahnya, atau FU ya. Jadi ini gaya geser perlu itu harus memenuhi ya, FU harus lebih kecil daripada PFN ya. FU adalah gaya geser yang bekerja ya, terfaktor ya, kemudian VU ya, bukan FU ya. VU ya gaya geser yang bekerja terfaktor, kemudian VN adalah kuat geser nominal daripada berat badannya ya. Kemudian nilai faktor reduksi kekuatannya ya untuk kuat geser itu adalah ini ya, 0,9 ya, sama seperti dengan tadi yang untuk kuat lentur ya. Ya, kuat geser nominalnya ya, atau nilai VN-nya ya daripada plat badan itu ditentukan dengan ketentuan di sini ya. Yang pertama itu jika perbandingan maksimum tinggi ya, tinggi terhadap tebelnya ya, atau H dibagi TW-nya ya, itu memenuhi ini ya. Jadi H per TW-nya lebih kecil daripada 1,1 ya, dikalikan KN dikalikan E ya dibagi FY ya, kemudian diakarkan ya, maka nilai VN ini ya 0,6 ya, FC dikalikan AW ya, AW adalah luas ya daripada si plat badan ya, luas bruto ya. Nah ini tebal, misalkan ini ada suatu plat girder dibatasi oleh stiffener ya, kemudian H ya, H adalah tinggi daripada plat badan ya, kemudian A ini adalah jarak antara stiffener ya. Ya, KN-nya adalah ini ya, KN-nya 5 tambah ya 5 dibagi A per H ya, A-nya ini ya, H-nya ini ya, kemudian dikalikan dengan 2 ya. Ya, kemudian kondisi yang kedua ini jika perbandingan maksimum tinggi terhadap plat ya badan memenuhi ini ya, memenuhi 1,1 dikalikan akar KN dikali E dibagi FC lebih kecil daripada ini ya, H per TW, dan lebih kecil lagi daripada ini, maka nilai PN-nya ini ya, atau nilai PN-nya dihitung dengan rumus ini ya. Ini rumusnya tadi saya sampaikan ya, sulit ya untuk dipahami, makanya saya tidak mungkin ya untuk ujian mata kuliah baca itu sifatnya closed ya. Jadi karena mengingat rumus-rumusnya itu memang panjang-panjang ya.
Ya, ini ada nilai CV ya. Kemudian jika perbandingan maksimum tinggi terhadap plat ya, itu ini ya 1,37 dikalikan KN dikalikan N dibagi FC lebih kecil daripada H ya, tinggi dibagi dengan tebalnya, maka nilai VN-nya adalah ini ya, atau dihitung dengan rumus ini ya. Ini ada nilai CV ya, CV rumusnya adalah ini. Nah, coba sekarang ya, jadi yang namanya gaya dalam lentur dan geser itu kan bekerja secara bersama-sama ya. Jadi selain nanti diperhitungkan terhadap masing-masing ya, makanya terhadap lentur kemudian terhadap geser juga harus diperhitungkan ya, ketika dia itu bekerja bersama-sama, atau istilahnya adalah ketika interaksi geser dan lentur seperti itu ya. Jadi interaksi geser dan lentur diberlakukan pada daerah atau pada titik yang menderita ya gaya geser dan momen lentur, yaitu pada bagian panel ya daripada lapangan ya. Jadi kan kalau di tumpuan itu kan gaya lintangnya ada, tapi kan momen lenturnya tidak ada ya. Tapi makin ke tengah ya, makin ke tengah bentang ya, itu keduanya itu ada ya, baik lentur momen lentur maupun gaya gesernya seperti itu ya. Ya, untuk plat girder ya dengan tumpuan sederhana, makanya tumpuan sederhana itu berupa tumpuan sendi dan roll ya. Panel-panel ujungnya ya tidak perlu diperiksa ya terhadap interaksi geser dan lentur. Kenapa tadi ya? Karena pada panel ujung itu kan berarti dia momennya nol seperti itu ya. Tapi memang gaya lintangnya memang di situ yang paling besar ya. Ya, interaksi geser dan lentur itu hanya diperiksa jika memenuhi syarat ini ya. Syaratnya apa? Coba kita lihat ya. Jadi ini ya 0,6 dikalikan VN dibagi MN ya. Harus lebih kecil daripada FO dibagi MU ya, dan harus lebih kecil daripada PN dibagi 0,75 mm ya. Ya, kuat geser nominal plat badan ya dengan adanya momen lentur ya, itu harus dihitung dalam ketentuan ini ya. Jika momen lentur dianggap dipikul oleh plat sayap saja ya, maka momen lentur perlu memenuhi persamaan ini ya. MU harus lebih kecil daripada P dikalikan MF ya, di mana MF adalah kuat lentur dihitung dengan plat sayapnya saja ya. Ya, ini MF sama dengan AF dikalikan DF dikalikan FJ ya. AF adalah luas daripada plat sayap, kemudian DF adalah jarak antara titik-titik beratnya ya. Ya, maka nanti ya plat badan itu harus memenuhi persamaan ini ya. Jadi VU itu harus lebih kecil ya daripada PVN ya. Dengan VN adalah kuat geser lentur nominal plat badan ya, yang sebelumnya sudah kita hitung tadi ya. Kemudian jika momen lentur dianggap dipikul oleh seluruh penampang ya, maka plat girder ya harus direncanakan untuk memikul kombinasi lentur dan geser ya, yaitu harus memenuhi persamaan ini ya. Di sini ada PN ya, kuat geser nominal ya, yang nilainya tadi ya sebelum sudah saya sampaikan ya. Kemudian MN adalah kuat lentur nominal ya, rumusnya juga nanti sudah saya sampaikan ya. Ya, coba sekarang kita lanjutkan terhadap atau ke pengaku ya, atau stiffener ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, tujuan daripada, sudah saya disinggung ya, tujuan pemasangan daripada stiffener atau pengaku itu ya pada plat girder itu adalah untuk memperkecil adanya bahaya lipat ya, terutama pada plat badan seperti itu ya. Ya, sudah saya sampaikan ya, bentuk pengaku itu ada dua ya. Yang pertama ada pengaku vertikal ya, atau melintang seperti itu ya. Kemudian ada pengaku memanjang ya. Yang melintang istilahnya transverse stiffener ya, kemudian yang memanjang istilahnya adalah longitudinal stiffener ya. Jadi kemungkinan ada dua ya, tapi pada kenyataannya ya bisa saja hanya dibutuhkan pengaku melintang saja seperti itu ya.
Ya, di dalam sistem struktur jembatan, ya pengaku vertikal biasanya ditempatkan pada posisi-posisi gelagar melintangnya. Jadi kalau pada sistem gelagar jembatan gelagar itu, ya itu kan ada istilah gelagar utama, ya. Kemudian ada istilah gelagar melintang, kemudian ada istilah gelagar memanjang, ya. Nah, ini yang namanya pengaku itu biasanya posisinya tepat pada gelagar melintangnya seperti itu, ya. Ya sebenarnya ini nanti tentang morfologi daripada jembatan jembatan gelagar itu akan disampaikan di mata kuliah perancangan bangunan sipil, ya. Jadi untuk posisi stapler itu biasanya tepat ya pada gelagar-gelagar melintangnya, ya. Namun ya bila diperlukan lagi, ya, atau ini berarti gaya dalamnya cukup besar, ya, baik momen dan gaya lintangnya, ya, sehingga nanti posisinya atau kondisinya masih kurang, ya, untuk stripner yang posisinya pada gelagar melintang itu, ya, maka pengaku vertikal ini nanti bisa ditambah, ya, ditambah di mana di antara gelagar melintang seperti itu, ya, atau di antara stripner yang tadi yang posisinya pada gelagar melintang seperti itu, ya. Itu kalau misalkan masih diperlukan seperti itu, ya. Ya, ini ya kalau pada struktur jembatan gelagar itu kan di sini ada balok utama, ya, kemudian di sini ada balok melintang, ya. Nah, biasanya di antara atau di sini di antara balok utama itu biasanya juga dibutuhkan gelagar memanjang seperti itu. Tapi di sini tidak, ya, di sini hanya ada gelagar utama dan gelagar melintang saja seperti itu, ya. Ya, ini adalah sistem balok tanpa pengaku melintang, tapi di sini memang tidak dibutuhkan pengaku melintang. Ya, Anda lihat di sini pada posisi gelagar melintangnya tidak ada pengakunya atau tidak ada stapler, ya. Ya, ini tadi saya sampaikan, ya, yang namanya stapler, ini stapler, ya, ini pengaku, ya, pengaku, kemudian ini ada bracing, ya, ini diasumsikan sebagai gelagar melintang, ya. Jadi di sini stapler, ya, posisinya tepat, ya, pada gelagar melintang seperti itu, ya. Ya, ini juga sama, ya, di sini pengaku melintang, ya, pada posisi balok melintang, ya. Lah ini selain pada posisi balok melintang juga ini ada posisi stapler itu tidak pada balok melintang, ya. Jadi di antara balok melintang, ya, ini stapler, ya, tepat pada balok melintangnya. Kemudian di sini ada stapler juga, ya, ini ada stapler, ya, tapi di sini tidak ada balok melintangnya seperti itu, ya. Pengaku penumpu beban, ya, ini bukan P, ya, ini adalah B, ya. Apa itu pengaku penumpu beban? Jadi di sini adalah pengaku yang ada bebannya seperti itu, ya. Ini biasanya berupa beban terpusat yang bekerja pada pengaku tersebut, ya. Jadi untuk kekuatan 4 badan, ya, atau RB akibat beban terpusat, ya, atau gaya tumbuh gelagar melintang, ya, atau gaya reaksi tumbuhan, ya, RU, yaitu harus kemudian persamaan ini, ya. RU, ya, dikurangi P daripada RB, ya, kekuatan pengaku badan, ya, kemudian kita reduksi dengan faktor reduksi kekuatan itu harus lebih kecil daripada ini, ya. AS dikalikan FJ, ya. RU adalah ini, ya, beban terpusat, ya, atau gaya tumbuh gelagar, ya, atau reaksi tumbuhan seperti itu, ya, pada gelagar melintang, ya. RB kekuatan nominal 4 badan, ya, berdasarkan rumus atau berdasarkan kuat leleh, ya. Ini dihitung berdasarkan rumus ini pada SNI, ya. Kemudian AS adalah luas, ya, luas daripada si pengaku, ya, luas penampangnya, ya. Berarti luas penampang itu ada tebelnya, ya, dikalikan lebarnya atau tingginya, ya. Kemudian B ini, ya, faktor reduksinya ada 0,9. Nah, kemudian bila nilai RU dikurangi PRB, ini ada kemungkinan kan nilainya negatif, ya. Jadi kalau nilai ini, ya, lebih kecil, ya, daripada nilai RB, ya, itu ada kemungkinan kan nilainya negatif, ya. Maka tidak perlu pengaku badan seperti itu, ya. Itu kalau nilai RU dikurangi ini itu nilainya negatif.
Ya, kekuatan nominal plat badan ya berdasarkan kuat leleh ini ya. Jadi bila jarak beban terpusat ya terhadap ujung balok lebih besar dari tinggi balok ya. Jadi kalau misalkan beban terpusatnya ya jaraknya itu terhadap ujung balok itu ya lebih besar daripada tinggi balok ya, maka nilai RB ini besar ya. 5K tambah N dikalikan FV dikalikan TW ya. Kemudian kalau jarak ya beban terpusat terhadap ujung balok lebih kecil ya atau sama dengan ya daripada tinggi balok ya, maka nilai RB-nya adalah itu ya. 2,5K tambah N ya. Kemudian dikalikan FV dikalikan tebel webnya ya. K ya. Ini K ini adalah tebal plat sayap ditambah jari-jari peralihan. Nah, nanti ini juga akan lebih jelas setelah kita ke contoh soal ya. Kemudian N ya, dimensi longitudinal plat ya perletakan ya atau tumpuan ya, ya ini minimal sebesar K ya, satuannya nanti adalah milimeter seperti itu atau satuan panjang ya. Ya ini ya kalau ini dalam suatu sistem gelagar ya. Nah, di sini kan tadi RU itu kan adalah besarnya reaksi tumpuan seperti itu ya. Kemudian ini tadi N ya. N kemudian di sini juga ada RU ya. Nah, ini di sini ada N kalau di sini ya RU yang sini nanti N ditambah 5K seperti itu ya. Ya ini contohnya ini penampangnya adalah penampang ini ya I ya. Nah, ini keterangan gambarnya ya, jadi posisi beban terpusat pada jarak lebih besar dan lebih kecil daripada tinggi balok ya, tinggi baloknya ini ya D ya. Di posisi jarak beban terpusat ya pada jarak lebih besar dan lebih kecil daripada tinggi balok ya. Ya, kemudian kekuatan nominal plat badan ya berdasarkan kuat tekuk dukung ya. Jadi bila beban terpusat dikenakan pada jarak lebih dari D/2 dari ujung balok, ya maka nilai RB-nya adalah ini. Ya. Kemudian kalau misalkan beban terpusatnya dikenakan ya atau bekerja pada jarak kurang dari D/2 dari ujung balok, ya. Dan untuk ini ya N/D lebih kecil 0,2 ya maka nilai RB-nya ini ya. Atau ini adalah untuk N/D lebih besar daripada 0,2 ya. Tadi ini ada untuk N/D lebih kecil daripada 0,2 ya. Ya, kekuatan nominal plat badan yang berdasarkan tekuk lateral ya. Ini untuk plat sayap yang dikekang ya terhadap rotasi dan dihitung bila ini ya H per TW-nya lebih besar L ya dibanding dibagi dengan B ya lebarnya plate ya lebih kecil daripada 0,23 ya nanti nilai RB-nya adalah ini ya. Kemudian ini ada untuk plat ya nilai RB-nya ini ya jika nilai ininya lebih kecil ya daripada ini ya 1,7 ya maka nilai RB-nya adalah ini ya. Di sini ada parameter CR, mana ini CR ya. Itu dihitung 3,25 ya untuk M lebih kecil daripada MY ya dan seterusnya. Ya ini adalah kondisi tekuk lateral ya atau tekuk memanjang seperti itu ya. Kemudian kekuatan nominal plat badan berdasarkan tekuk lentur akibat gaya tekan. Ya ini rumusnya ya. RP sama dengan dan seterusnya. Ya. Kemudian coba sekarang lihat lebar daripada pengaku ya. Jadi lebar pengaku ya itu harus lebih besar dari sepertiga lebar daripada plat sayap ya. Ini lebar pengaku pada setiap sisi ya. Plat badan ya harus lebih besar dari sepertiga lebar plat sayap dikurangi setengah tebal daripada plat badan. Ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi di sini ada BF ya lebar plate ya.
Kemudian ada ini lebar daripada apa, ini kan stiffener ya, berarti lebar stiffenernya adalah ini ya. Kemudian berarti di sini nanti ada tebel stiffenernya ya. Kemudian ada tebel sayap, kemudian ini ada tebel badan. Ya. Itu cara menentukan lebar pengaku ya. Jadi di sini BS ya, lebar ini ya, lebar pengaku lebih besar daripada ini. BF ya, lebar flange dibagi 3 dikurangi TW ya, tebal web dibagi dengan 2. Sekarang untuk tebal pengakunya, jadi di sini tebal pengaku itu harus lebih tebal daripada setengah tebal plat sayap ya. Kemudian juga dan harus memenuhi ya syarat kelangsingan. Ya, jadi di sini TS ya harus lebih besar daripada TF dibagi 2 dan harus memenuhi syarat kelangsingan ini ya. BS ya, lebar daripada stiffener dibagi tebal stiffenernya harus lebih kecil 0,56 ya, akar E dibagi dengan FJ ya. Kemudian tahanan tumpu ya, dari sebuah pengaku penahan gaya tumpu ya ataupun beban diambil sebesar ini ya. Ini ada FJ buat telehnya, kemudian AS ya, luas penampang pengaku penahan gaya tumpu. Ya, tadi di depan bisa sampaikan bahwa yang namanya stiffener itu kan posisinya pada gelagar melintang seperti itu ya. Lah pada gelagar melintang itu kan dia berarti dia nanti akan bekerja gaya atau beban terpusat seperti itu ya. Jadi nanti secara otomatis ya yang namanya stiffener itu nanti akan menderita atau akan menerima gaya tekan atau gaya aksial tekan seperti itu ya. Makanya nanti harus dikontrol dia sebagai kolom ya, karena yang namanya elemen kolom itu kan suatu elemen ya yang memikul gaya tekan seperti itu ya. Jadi nanti harus ditinjau sebagai elemen struktur kolom seperti itu ya. Nah ini adalah pada bagian stiffener pada bagian tepi ya atau bagian tumbuhan, kemudian ini bagian tengah atau di tengah bentang seperti itu ya. Jadi kalau pada bagian tumbuhan ya ini berarti ini adalah coba Anda perhatikan ini lebar, ini stiffenernya adalah ini ya. Ini stiffener ya, kemudian ini adalah badan ya atau plat badan ya, maka di sini kan ya, ada keterangan TW berarti tebal plat badan ya. Kemudian ini ada tebal stiffenernya ya, kemudian ini lebar daripada stiffenernya ya. Karena di sini pada tumpuan berarti di sini ya dia ke sini tidak ada badan lagi atau plat badan lagi ya. Tapi kalau bagian tengah atau bagian lapangan ya sebelah kiri ada ya, kemudian sebelah kanan juga ada seperti itu ya. Ya ini ada tinggi plat badan H ya sebagai tinggi kolom ya. Jadi di sini H ya atau daripada tinggi plat badan itu berarti dia sekaligus sebagai tinggi kolom seperti itu ya. Ya, ini untuk panjang teku kolom LK itu nanti diperhitungkan sebagai 0,75 H. Ya, H adalah tinggi daripada plat badannya. Ya. Nah, kemudian nanti di sini ada jari-jari kirasi dihitung sebagai ini. Ya, akar IX dibagi dengan A. Ya. Kemudian nanti ada lambda C, ya kelangsingan, ya, dihitung dengan rumus ini. Ya. Nah ini rumus ini ya ini di pembahasan batang tekan ya sudah beberapa kali disampaikan. Nah, lambda C itu harus ditinjau ya apakah lebih kecil 0,25 ya, apakah lebih besar 1,2 atau apakah antara 0,25 dan 1,2 ya. Maka di sini nanti nilai omeganya ya ini harus seperti ini ya, jadi menyesuaikan ini seperti itu ya. Kemudian harus dipenuhi juga nanti ya RU itu harus lebih kecil daripada P ya, dikalikan aksen dikalikan FC dibagi omega ya, nilai faktor reduksi bebannya atau P-nya adalah 0,85 ya. Nah sekarang untuk pengaku yang tidak menerima beban ya, jadi ini pengaku yang tidak menerima beban itu tadi ya, pengaku atau stiffener ya yang terletak di antara gelagar melintang ya, karena tadi yang posisinya pada gelagar melintang itu pengakunya berarti dia menerima beban seperti itu ya. Ya ini luas minimumnya ya.
Pengaku vertikal yang tidak menerima beban load secara langsung atau momen, ya itu harus memenuhi persamaan ini. Ya. Di sini ada parameter T, ya AW, ya luas plat badan dan seterusnya. Kemudian di sini ada ketentuan ketebalan atau kekakuan minimum daripada pengaku, ya. Jadi pengaku vertikal pada plat badan tidak menerima beban luar, ya, atau tidak menerima gaya tekan tadi ya, secara langsung, ya yang secara langsung atau momen itu harus mempunyai momen inersia, ya IS, ya terhadap garis tengah plat badan. Ya, jadi di sini nilai IS-nya harus lebih besar daripada ini. Ya untuk ini, ya A per H ya lebih kecil akar 2. Ya A tadi adalah jarak pengakunya, setidaknya, kemudian H adalah tinggi ya daripada plat badannya. Ya. Kemudian di sini ya IS harus lebih besar daripada ini untuk A per H lebih besar daripada akar 2. Ya. Nah, di mana di sini ya, nilai momen inersia daripada steplernya ini ya dihitung sebagai ini ya. IS sama dengan 1/12 TS dikalikan BS kuadrat. Ini sebenarnya rumus umum ya daripada momen inersia ya. Kalau momen inersia untuk balok itu kan dengan ukuran B dikalikan H kan 1/12 B H pangkat 3 ya. Ya, ini urut-urutan bagaimana kita menyusun ya atau merencanakan plat girder atau balok berdinding penuh ya. Jadi langkah yang pertama tentukan beban terfaktornya dulu ya, yang bekerja ya. Kemudian tentukan gaya dalam ya. Gaya dalam ini meliputi momen lentur, gaya lintang ya, yang timbul ya. Kemudian langkah awal ya untuk mendesainnya tentukan tinggi ya dari plat girder tersebut ya. Kemarin kan sudah ada batasan-batasannya ya untuk apa tingginya. Jadi tergantung pada bentangnya ya, bentang daripada baloknya ya. Kemudian habis itu kita tentukan ukuran webnya ya. Web itu badan ya, nanti tinggi badannya berapa, kemudian tebal badannya berapa ya. Nah ini untuk langkah yang keempat ya. Kemudian langkah yang kelima tentukan ukuran sayap flange ya. Kemudian periksa kuat momen nominalnya ya dari penampang tersebut ya. Kemudian periksa kuat gesernya ya, ini apakah memenuhi syarat atau tidak ya. Kemudian di sini dalam menentukan kuat geser ya juga kita menentukan jarak antar stepler ya atau jarak antar pengaku vertikal ya. Kemudian kita periksa ya ketika dia diasumsikan bekerja secara bersama-sama antara geser dan lentur ya. Kemudian periksa kekuatan web ya. Ini langkah-langkah ya daripada perencanaan plat girder ya. Ya, ini ada satu contoh soal ya. Di sini ada suatu plat girder, bentangnya ada 21 meter. Jadi ini bentangnya 21 meter. Kemudian beban-beban yang bekerja ini ya. Beban hidupnya ini ya 5.200 kg per meter ya. Kemudian beban matinya ini beban mati ini sudah termasuk atau sudah diasumsikan sebagai termasuk berat sendiri ya. Oh belum ya. Kemudian berat sendiri gelagarnya ini ya taksir ya atau prediksi seperti ya. Kita diminta untuk merencanakan plat girder tersebut ya. Nah ini di sini nilai A-nya atau jarak antara plat girdernya sudah ditentukan ya, yaitu 1,75 meter ya. Nanti bagaimana ya plat girder ini ya nanti berarti kita tentukan ininya ya. Plat badannya, kemudian tentukan sayapnya, kemudian tentukan pengaku. Ya ini mungkin nanti akan kita bahas pada video yang ketiga ya. Untuk video yang kedua mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih. Ya.